saya berpikir ada kemungkinan kesalahan orang lain. Nek iso iku awakmu nomor 1 nyalahno awakmu dhewe sik. Ojo terus subjektif dan selalu menyalahkan orang lain. Ya. Itu merugikan kamu dalam masa depan. Itu sing gak rekon kok meneh gak iso dadi pemimpin ngono iku. Nyalahno wae. Pintere golek kesalahan padahal wong urip kudu golek kebenaran. Tapi wong saiki lek sing diutamakan golek salah to. Golek salah wong kan golek benere wong gitu ya. Kenapa saya bikin naiyah? Karena saya menomorsatukan aku golek apik dan golek bener bareng-bareng. Aku nek kepengin nyalahno pemerintah sak mbrek aku bahanku dibanding awakmu ya karena apa-apane. Sak mbrek aku duwe. Aku ngerti presiden dari Soekarno sampai saiki. Aku ngerti ketua NU dari dulu sampai sekarang. Aku ngerti macam-macam, tapi itu tidak saya jadikan bahan untuk nyalah-nyalahno wong. Karena gaya apa nyalahno nek gak ya satu. Nomor loro ngene rek. Filsafat ini, filosofi ini. Jadi nek di agama ya itu ada takwa, syukur dhewe ya. Nisore ana akhlak. Nisore ana syariat atau fikih ya. Jadi takwa itu menyangkut semuanya tapi dia belum ada bentuknya. Terus akhlak itu adalah prinsip untuk menjaga hubungan satu sama lain tapi belum ada bentuknya juga. Nah, maka dibikin fikih, dibikin aturan sampai tatanan hukum atau hukum positif ya. Nah, rumah sakit ini pada wilayah fikih. Nek prinsip takwa nih, sapa wae sing lara kudu ditolong, nek prinsipnya ya. Tapi kan manusia punya keterbatasan, manusia terbatas. Bahkan pembelajaran utama pada manusia itu adalah mengerti keterbatasannya. Jadi misalnya saiki awakmu nasionalis ya, kamu nasionalis Indonesia ya, aku takon. Nek ana wong Malaysia, wong Vietnam kecelakaan kok tolong tak gak? Kok tolong tak gak? Ya kalau sekedar menolong orang di jalan meskipun itu orang Rusia, orang tetap kita tolong. Nah, ikut tapi kan rumah sakit kan butuh aturan dan algoritma yang agak berbeda dan ada keterbatasannya. Gak iso rumah sakit Tulungagung kudu membebaskan biaya untuk seluruh pasien dari seluruh Indonesia, gak mungkin. Paling bisa dipertimbangkan mungkin berbagi kayak 50% tadi dan seterusnya itu. Jadi masing-masing dari keterbatasan kon karo wong ini iso memaklumi keterbatasannya. Langit mau dapurmu itu lulus tanda atiku gak lulus kon. Ya aku gelem rene mergo I love you. Karena aku cinta kepadamu, karena aku cinta kepada rakyat Indonesia. Nek soal api-apian tepak-tepakan lulus-lulusan bener-beneran awakmu gak lulus. Tapi saya tidak memperhitungkan itu. Saya datang itu karena saya merasa bahwa kita harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng senegara, sebangsa, setanah air, kalau perlu sedunia gitu loh. Jadi itu tidak saya pertimbangkan bahwa awakmu lah gak tak takoni kon iku agamamu lah gak tak takoni sih. Kon gak tak takoni kon diutang tak gak takon aku. Kon di BPJS tak aku gak takon. Pokoknya sapa ae ndek kene tak terima. Karena ini urusannya takwa, bukan urusan fikih. Nah urusan fikih kan jelas sembahyang nek gurung wudu ya aja. Ya. Nek amin aja bareng ono aja samin aja ngono ya. Kalau fikih itu aturannya jelas. Jadi kayak rumah sakit ini kan lembaga yang aturannya fikih ya, harus jelas itu ya. Jadi tolong tak jaluk awakmu memulai itikad hidup untuk mencari kebaikan, mencari kebenaran. Jangan rajin mencari kesalahan supaya misalnya gini ya, media massa di seluruh Indonesia ini, saya dulu orang media massa sejak tahun 70-an awal sampai awal 90-an. Tapi saya kemudian mengenal bahwa media massa itu pokoknya selalu golek elek wong. Gitu gak? Nek ono pengelompok api ngene gak kira mlebu koran. Gak kira. Nek dikene kok ono wong tawur matek telu mlebu koran. Ya ta gak? Ya ta gak? Jadi mereka itu selalu mencari keburukan dan tak dongakno amin ya rabbal alamin oleh elek kan. Itu saya. Dan saya meninggalkan semua itu. Aku gak mlebu koran nasional, gak mlebu TV nasional, aku gak duwe Twitter, gak duwe akun Facebook, gak duwe semua itu saya tidak mau. Wa akhirul dzalimin bidzalimin wa akhirna min bainihim salimin. Jadi apa kok sing dolim sakarepmu kono, aku gak melok-melok. Saya tidak ikut semua itu. Nah aku kepengin nyalon kono, aku pinter rek. Aku iki rada pinter, ngono ya. Aku rada pinter dan rada landep aku. Nek aku te nyalahno Indonesia sambrek. Bung Karno iso tak salahno. Sing gak iso tak salahno mek situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane gon rene tak buka, tak onceki borok-boroke
aku ngerti kabeh gitu ya. Pak Bri ini sering saya ceritain hal-hal yang masyarakat tidak tahu. Ya. Dan saya hanya cerita kepada beliau, tidak mungkin kepada Anda. Tapi saya tidak memanfaatkan salahnya orang lain itu untuk menghibur diri saya. Gitu ya. Jadi ojo jangan menikmati keburukan orang lain, itu nomor satu. Jangan menikmati kesalahan orang lain, menikmati keburukan orang lain, menikmati kedoliman orang lain. Nek gak melok dolim pokoknya akhirnya min bainihim. Ya Allah, keluarkanlah aku dari situasi kedoliman itu dengan selamat. Jadi mulane engko selawatan asil ya. Jadi ngono deh ya. Saya selani sedikit. Kalau gini ya kira-kira, sikap dari adik-adik mahasiswa ini cerminan bahwa kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintahan sehingga kabeh diantem kromo podo. Engko kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu pripun Cak menurut jenengan? Api. Jadi bahkan yang dituduh ini, yang dijujes ya dengan asumsi tadi, yang tidak pakai fata bayanu tadi, ini dijujes masih memberi keluasan bahwa mergokon iku wis trauma karo negara iki. Jadi anggar pemerintah mesti kok salahno, anggar lembaga mesti kok salahno, lah ngono menurut beliau. Iku nulungi awakmu. Memang kita semua traumatik gitu ya. Tapi jangan dipakai. Kan tadi saya mengatakan, tadi Allah mengatakan bala ya jirimannakum sa'anakan. Meskipun kamu benci kepada Indonesia, benci kepada presiden, benci kepada menteri, jangan membuat kamu menjadi tidak adil menyikapi mereka. Tetap harus objektif, tetap harus adil, gitu ya. Dan itu yang saya bawa kemana-mana. Jadi aku, saiki adil aja angel, adil aja dilolokno ya. Nek kon kudu, nek kon kadrun, kon adil dilolokno karo cebong. Nek kon cebong masih adil kaya apa tetep dilolokno karo kadrun nangun saya. Jadi Indonesia ini sekarang sangat sukar. Tapi saya tidak mau putus asa. Saya pokoknya aku maian karo awakmu kabeh dan saya harus sejernih-jernihnya ngomong apa saja. Sing bener menurut aku ngono iku bismillah sing nyelamet wong akeh ngono. Jadi di Maya kan rasional kebenaran itu bukan andalan utama. Bener tok gurung cukup. Jawa bahkan ono bener ono bener ya. Itu pun tidak cukup. Bener kudu terbukti apik. Nek bener tidak menjadi baik kayak apa? Gitu kan. Jadi baik pun tidak cukup kalau tidak mulia, tidak bijaksana gitu loh. Jadi kalau di Maya itu kita cari, kita tuh bersikapnya kalau bisa bijaksana, jangan hanya bener tok. Kamu ini bener tok, nyala-nyala rumah sakit dan seterusnya ya. Upama salah ya, ojo ngono carane. Kebenaran yang kamu bawa harus membangun kebaikan untuk semuanya, untuk semua pihak ngono ya. Jadi aku gak nyalahno awakmu. Nek awakmu duwe kebenaran, bener iku anggitmu bener ana bener dhewe nek Maya ya, bener wong akeh, bener kang sejati. Nek iso uripmu bener yang sejati. Jangan agak setuju rek, tapi anjane gak bener menurut aku, tapi aku gak apa-apa. Saya harus bijaksana dan sabar gitu loh. Karena mungkin kebenaran saya tidak cocok dengan kebenaran Anda. Betul enggak? Wong saiki ngimbal lebal di lapangane kudune dimbalane kan direne kudune teleser kon lambungnya salah kok gitu. Jadi kalau mencari kesalahan itu sangat gampang. Maka sekarang di Indonesia kalau bisa pembelajaran utama itu mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Nah sekarang kan kita sudah terlanjur ada atmosfer atau suasana hati seluruh bangsa Indonesia, terutama yang online itu selalu mencari kesalahan orang lain. Bener kaya apa tadi aku iki disalah-salahno terus masih meneh aku mlebu swarga tetep ditulis aku mlebu neraka ngono lho. Sampai saunu. Jadi ngono ya rek ya. Nah, sampean dadi Pak Ogah mang. Itu kan tanda bahwa Indonesia pemerintahan dan negaranya belum mampu belum mampu menata negaranya, belum mampu menciptakan negara mawa tata, desa mawa cara, negara mawa tata, sehingga masih ada rakyat yang terbuang-buang sampai golek penggawean di perapatan jalan itu. Kula mboten terbuang, Mbah. Kula namung suwung. Akhirnya daripada kula mboten napa-napa, ya aku terbuang jeneng itu terbuang. Karena tidak ada peluang bagimu yang sifatnya teknokratis dari pemerintah gitu kan. Maka kamu berinisiatif sendiri. Menurut itu terbuang jenenge. Ojo menekon aku ya terbuang.
Anggitmu aku iki diregani ta karo presiden, diregani ta karo menteri. Anggitmu mak iya iku ono ta di Indonesia. Mak iya itu terbuang, mak iya itu ndak ada yang tahu. Takono menteri sapa gak ero mak iya. Jadi aku ngelakoni kayak ngene ngrukuno wong sak di Nipah, di Kedungombo, di Kalimantan, di Sampit, di Mempawah, di Rasau Jaya, di Pontianak, di Sanggau, di Lampung, Tulang Bawang. Aku ngrukuno wong tapi gak ono sing gelem nyatet aku dan aku tetap tidak dianggap tidak ada. Tapi aku gak masalah. Jari lillahi ta'ala, aku lillahi ta'ala, ya bismillah. Kan gitu. Jadi aku ngedukno Soeharto ono sing nyatet. Aku nggak ono Gus Dur ono sing nyatet, ono sing ngeruh. Dan ono sing takon karo aku ya gak ono. Aku membebaskan 13.256 keluarga di Sidoarjo untuk mendapatkan ganti tanah dan rumahnya 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Ono sing nyatet, kan sing nyatet, kan sing ngeruh dan kan malah ngenyek aku kan gitu loh. Tapi nek anjene kon lillahi ta'ala ya wis gak apa-apa. Makanya tadi wakafa billahi wakilah, wis wakilkan kepada Allah, wakafa billahi waliya ngono ya. Wakafa billahi alima, wis Gusti Allah sing roh rek. Gusti Allah sing roh. Terus wakafa billahi khabiron, Allah berkehendak nanti Gusti Allah sing ngandani arek-arek. Nggih. Pangapunten ingkang kathah, Mbah. Gak. Meskipun kula niki nggih Pak Ogah men sore, kula saben dalu nggih gadah grup rebana ngeten iki kanjengan. Nggih kiblate nggih saking Kiai Kanjeng niki. Aku gak ngarani Pak Ogah iku elek. Nggih. Jadi aja njaluk sepuro aku. Saya memujimu. Negara kudune berkewajiban nyediani penggawean gayamu. Negara kan nyediani kon golek dhewe. Lah apik ya. Sama dengan TKW, TKI di Hong Kong, di Korea, di Jepang, di banyak tempat itu saya datangi. Kalian itu orang yang berjasa kepada bangsa dan negara karena kalian itu tidak marah kepada pemerintah yang tidak bisa nyediain pekerjaan untuk kalian. Kalian golek dhewe kedarang-darang nang luar negeri golek penggawean dhewe. Itu rakyat istimewa. Gitu. Nek miturut agama itu dhuwur derajatmu. Nek miturut agama. Jadi ngene lho. Nek misalnya ngene. Nek kon misalnya poso ya. Poso lak wajib Ramadan ya. Nggih. Mergo wajib ya poso. Tapi nek gak wajib kon tetep belum poso luwih dhuwur ndi. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Sampun 4 tahun niki kula tasik ngerawat. Anda melakukan kan ya gak istimewa anjane wajib. Tapi nek gak kudu tapi kon gelem nglakoni barang apik, itu kan istimewa wonge, mulya kan gitu kan. Gitu loh. Jadi itu aku ojo njaluk sepuro aku wong kon aku gak wani dadi Pak Oga gak wani aku. Misalnya aku menesuk aku nang perapatan di terus aku ayo kiri terus sik gitu. Ndak gak wani aku cek kendel awakmu, cek dhuwur awakmu derajate. Aku gak wani. Pak Pri yo gak wani dadi Pak Oga. Jadi dukur di derajatmu karo Pak Pri. Dukur awakmu lumayan kon cek wani dadi Pak Oga. Aku gak wani. Aku becak gak wani kok wis ah. Ngojek gak wani. Masih aku numpak ojek ya gak diterima karo tukang ojek. Mergo apa? Sungkan karo aku. Mosok cak nun ngojek rek. Gitu kan. Utawa ngene, aku nyopir taksi lah gak iso sih. Sebab sing numpak gak gelem. Lu mosok cak nun nyopir taksi gitu kan. Jadi aku ganti penggawean ya. Padha karo awakmu. Sembarang gak oleh dadi pengusaha dinyek, dirasani. Jadi pejabat apa meneh ya lah. Jadi aku nggak mungkin jadi bupati, nggak mungkin jadi menteri, nggak mungkin jadi pengusaha, nggak mungkin jadi konglomerat. Jadi kiai gak oleh kok. Nah aku jadi kiai ya dinyek karo kiai-kiai itu. Apa ini niku kan? Gak ngerti sanad, gak ngerti matan gitu. Gak ngerti asbabun nuzul. Kok jadi kiai? Mulane aku gak gelem diceluk kiai, gak padeken gitu loh. Aku duduk kiai, aku koncomu kate apa, Bang? Aku koncomu. I love you. Gitu, Bang. Sebab Anda menjadi kiai, Anda menjadi sarjana S1, S2, Anda menjadi dokter, itu semua urusan fikih. Itu urusan paling bawah. Itu ilmu katon. Gitu kan. Saya tidak urusan dengan itu. Saya tidak apa-apa. Tidak jadi siapa-siapa. Kan di depan Allah kan kita bukan siapa-siapa. Gitu. Gitu. Hanya Allah yang bisa menilai secara objektif dan jujur dan adil. Kan gitu. Jadi aku gak ngenyek awakmu dan gak nyalan awakmu. Terus jadi Pak Oga. Bahkan kalau bisa jangan hanya lalu lintas kendaraan, tapi lalu lintas birokrasi Anda menjadi gitu. Siap. Nek ono bupati apa waran ono Pak, rodok keliru sampean niku kudu ngene ngono ya. Stop sampean ngene. Terus Mbah nuwun jawabane, Mbah. Nek ono apa-apa awakmu dadi Pak Ogah tapi di tingkat yang lebih tinggi. Ngono ya.
khutbah kesuwen misalnya ngono ya. Kon ngadeg. Saya Pak Ogah terlalu lama khutbahnya, cukup. Ngono. Ngono ya, aja main di dalan, nek iso ditingkatkan gitu loh. Syukur Anda seperti Nabi Musa yang mentaati Allah. Ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Fir'aun iku tekanono, paranono, kandhanono, dia sudah durhaka. Ngono. Nek kon wani ngono tepak, nek aku gak wani. Gak wani, aku wis kapok aku bisa. Wis kapok. Aku wis nggawe reformasi entek-entekan, habis-habisan saya kerahkan semua kemungkinan di Jakarta dari Hankam, Kostrad sampai pasukan-pasukan Islam, hasilnya gadel kayak ngene iki. Hasilnya tembelek kayak lentung kayak ngene. Jadi mergo wong Indonesia iku akeh sing kaya awakmu iku lho. Gak jernih, gak adil, gugu karepmu dhewe, senengane ngelolono wong dan tidak pernah bercermin kesalahannya sendiri ngono lho. Jadi ngono ya ya. Mulane wong Jawa biyen ngilingno. Aku njaluk anu, coba. Dulinan dulu ya. Daya teko. Coba nanti kita minta habis ini setelah Anda sudah saya kasih ruang, Bapak ini kita mohon untuk juga memberi respon ya. Yuk daya teko sih. Dan Yes. lagunya wae. Jadi kita jangan ngasih tahu mereka yang memaknai. Dayoe teko. Pertama. Dayoe teko. Oh salah, aku lagi krungu mau. Apa? Asune teko tak pikir ngono ya pur kleru. Jatahe mambu. Pakaian asu. Asune gondrong. Asune gondrong ngono. Teleke tatonan. Your eyes. Oke. Jadi kita sinau bareng supaya mendapat kesimpulan dan analisis dari para jamaah. Supaya kita itu bareng-bareng iso memaknai apa-apa. Wong iku bedane kewan karo menungso iku nek wong menungso iku iso memaknai sesuatu. Gitu loh. Nek kewan gak iso. Kewan hidup dari sunatullah, hidup dari tradisi alamiah gitu. Nek menungso iso mikir, iso mempertimbangkan, iso menganalisa iso mengambil keputusan. Dadi saiki dayoe teko, diurut aja dayoe teko, dayoe teko. Ya. Terus jelas ya. Jelas. Ono dayo teko. Ono dayoe teko. Sepantasnya gelarno kloso. Oke, iki bener pas. ya, tanya ke mereka Cid. Ya, ini pas. Nek ono dayo gelar kloso Ada tamu digelarke kloso, kuwi pas. Karena seorang tamu itu biasanya harus disugoto, disuguh, dipenake, diapekke oleh si empunya kalau rumah. bisa kita jangan mulang. Nggih. Ojo koyo sekolahan. Nah, ini yang Takon nang arek-arek. ini yang masih pertama, Mbak. Ya. Dayoe teko, gelarno kloso. Bar kuwi Don, Kelasane bedah. terus Nah, menurutmu piye? Isi ramune Nek klosone bedah terus ditambal jadah, Jadah. itu bener tak gak? apakah itu benar? Itu yang disebut pengelolaan tadi. Jadi setiap kota, setiap kumpulan masyarakat butuh ketepatan pengelolaan dan itu yang dilakukan oleh yang kita ceritakan mengenai Tulungagung tadi. Jadi iki sinau tuh cilik-cilik sih. Wong ono kloso bedah kok oleh menambal nganggo Jadah. Kemungkinan lain apa? Kemungkinan lain dari nambal jadah itu. kemungkinane apa? Nek ora ditambal jadah, klosone beda. Dijahit. Terus Iki ada lagi ono sing diganti. diganti. Berarti tuku anyar meneh atau nyilih tanggane, gitu. Terus ada lagi dilakban. Ya lumayan, dilakban. Oke. Di plester podo wae, lakban plester podo wae. Tapi intinya berarti tambal jadah bener. Bener apa salah? Salah. Oke. Apa efeknya klosone ditambal jadah itu? Efeknya apa? Sing Efeknya kelek adalah? apa nih? Lengket. Pantatnya Sing lengket. mendapat akibat dari jadah digawe nambal kloso iki mang sapa? Sing mendapat dampak negatifnya siapa? Dayoe, gitu? Oke. Nah, wong sing medhayo nang awakmu itu kan mesti kancamu ta mitramu ta apa ngono ya. Apik karo awakmu, begitu kok kei jadah klosone terus dadi apamu? Dadi musuhmu, dadi menungso iku sedikit ambil keputusan salah
jadinya permusuhan atau kekisruhan gitu ya. Oke, terus Mas. Jebul Mas Didit. Hmm. Jadahe mambu wis marai lengket, Heeh. jadahe jebul mambu. Terus Solusine? solusine Terus gimana? apa? Jadahe mambu. Pakakno, Asu. Menurutmu? apakah ada asu vegetarian? Kue salah meneh Mas Didit. Salah meneh. Iya. Saiki diurutke meneh. Tekan asu iki mau ya. Dayoe teko, gelarno. Kloso. Bener apa salah? Bener. Iki muni salah iki. Piye? Dayoh teko, gelarke kloso salah. Oh, iki kancamu ono sing muni salah. Iki wis ora konsentrasi. Ndak apa-apa. Jebul klosone bedah. Klosone bedah, mau solusine apa mau? Bener apa salah? Terus ketika solusinya salah, ternyata terus ngendikane Mbah Nun mau tamune iki Dadi dadi musuh. nesu to, Heeh. dadi musuh. Wis, berarti wis entuk musuh piro iki mau? Siji Si. tamune. Apa meneh jadahe mambu berarti Sebulane jadah sing nggo nempel kloso ki mau mambu. Wis to, wis tat kloso templeki jadah wis wis rapik, kelet, isih jadahe mambu. Solusine apik meneh. Jadahe mambu dicopot, pakane Asu. sik Jit. Agak lebih Iya. pelan Jit. Dadi jadahe mergo kelet, dayohmu kancamu dadi musuhmu. musuh. Terus ditambah mambu pisan. Tambah nesu melin Berarti gitu. efeknya kan meningkat. Nggih. Efek keburukannya meningkat tuh enggak? Betul. Ya. Tolong pelan-pelan Jit. Ya. Ah. Wis, bar kuwi baru Jadahe pakai asu. jadahe mambu jebul malah dipakane asu. Terus apakah ada? Pertanyaan saya tadi, apakah ada asu vegetarian? Kudu Tidak vegetarian. ada. ya. Apakah ada asu sing gelem mangan jadah mambu? Tapi Apakah- kudune kon iku kan kekancan karo asu, karo binatang, karo Cih. alam. Saiki asu dadi musuhmu mergo kok pakane jadah mambu. Dadi saiki musuhmu tambah meneh, mau kancamu dadi musuh, Saiki saiki asu asu. dadi musuh. Oke. Toh, wis, terus. Selalu bertingkat ya. Ya. Mau tempeli jadah dadi musuh, jebul jadahe mambu, saya Pakano dadi asu. musuh. Ah. Saiki jadahe pakane asu. Ah. Wis musuhan meneh keloro karo Asu. asu. Nah, terus Mas Didit, Heeh. ditambah lagi, ternyata akibatnya adalah asune mati. Nah, asune mati itu nggak cuma berurusan dengan satu asu, tapi dengan asu-asu yang lain. Loh, asu punya saudara enggak? Ya ada, Iya kan? Oh, berarti tambah meneh musuhnya. ada. Jadi menurutmu piye, Su? Musuhnya asu kabeh. Jadi sudah berapa musuhnya? Wakeh, sing pertama musuh karo koncone. Jane. Gara-gara kloso bedah. Sing keloro dadi musuh karo kewan. Mergo dipakake sesuatu barang sing ora umum dipakake nang kewane. Sampai akhirnya kewane Mati. mati. Koncone kan ra trimo. Kowe ra trimo to, Su? Iya anjing. Oh. Dadi wis musuh karo menungso, setelah itu musuh karo kewan. Nah. Solusine berikutnya. Asune mati malah dibuang neng. Apakah menurut Anda itu solusi yang tepat? Nah, harusnya dikubur nggih. Ya, itu Mas. Pertanyaannya iki biyen sing gawe Berarti lagu tambah kok iso. musuh apa meneh, Dit? Nah, Berarti musuhnya tambah apa meneh? apa? Hah? Alam. Alam. Alam adine Vetivera. Badung. Ada. Mau wis musuh menungso, musuh kewan, saiki ngregeti lingkungan alam. Ya. Berarti Jit, kalau kita pakai simulasi, J, begitu kok buang neng kali, begitu dibuang satu mengotori alam J. kali. Nomor dua, tonggo-tonggo kan kena akibatnya toh. Ya, Jadi pasti. musuhmu tambah menungso juga. Wah, Itu wis tambah disimulasi. terus. Jadi nek arep gawe keputusan apa-apa iku difikirkan faltan dur nafsu makot damat liwat. Kira-kira apa yang terjadi dengan keputusanmu itu? Mungkin iki dadi disimulasi. Ya, berarti itu efek Tindal. Ya.
Radon kowe. Apa? Efek Tyndall. Au, Nah serius. iya ono nang pelajaran fisika kowe. Mulane to sekolah ora mung tatonan tok. Sekolah. Sekolah. Wes bar dibuang nang kali jebulane Jebul kaline banjir. wah iki meh rasido iki. Heeh. Tadinya mau bermusuhan dengan alam ternyata enggak jadi. Oh, Neng solusine kelek kaline banjir terus kelekno pinggir bol padha wae ya nyemeng disalahke pinggir. cuman ditaruh di pinggir. Heeh. Sama saja. Sama tetap, saja, toh. Tetap. Itu malah justru malah berpotensi mengganggu yang lain. Dan Ada, sumber penyakit juga. iya, ada bayangin aja itu kan di pinggir itu kan. Heeh. Terus ada yang sedang gitu, Bersosial dengan alam. bersosialisasi, terus tiba-tiba ada yang nyenggol gitu kan, marahi kagol itu. Mak gendu. Ya, mak gentu gitu gak jadi keluar, itu mengganggu metabolisme loh. Lah tambah lagi tuh. ya, Tambah lagi Iya, musuhnya. heeh. Menungso, kewan, alam, menungso meneh saya akeh. Lebih banyak. Tapi ternyata solusinya yo isih kurang ajar meneh. Buangan kali, bul kaline banjir. Saya no pinggir. Selehno pinggir. Bul jebule pinggire Santer, banter. Arusnya Alirannya kan- arusnya kenceng. Arusnya kenceng. akhirnya yo ora tak sido saya kira. Solusi yang terakhir terus ternyata Cek, Cen, cendel nih, pager. saiki bayangke Pagermu gelem po dikei batang asu. Nah, nek menurut jenengan Mbak Yu berarti sudah ada berapa kesalahan tadi dari tamu yang datang sampai cendel no pager itu sudah ada berapa kesalahan? Jawabannya kathah. Anakku sing TK ya iso kathah. Lan jenengan mireng kaya saking tamu datang dayoe teko gelarno kloso, klosone beda tambalan jatahe mambu. No asune mati, buangan kali, kaline banjir, kaline pinggir, pinggire santer, cedelno pager. Lho kuwi ana pira kesalahane? 6. Ada berapa? 6. nah, Liane Don. sing bener piro to? Sing bener piro? Wis takoke sik wae. Oke, sik akar takon Mbak sing gak lucu. Oh, iya coba. Mbak sini, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Kamera tolong sini. Mbak, kira-kira dari itu tadi, Dayo Teko itu tadi, ada berapa kesalahan, Mbak? Banyak. Kalau nomor HP? Ada kira-kira 6 kesalahan. Menurut Mbaknya 6. ada 6. Menurut Mbaknya ini juga ada 6. Nek menurut jenengan 6. 6, ada 6 kesalahan. Apa saja? Ayo. Manusia, hewan, alam. Kesalahannya apa saja kok manusia, hewan, ayam? Manusia, hewan, alam tuh yang disalahi. Kesalahannya apa saja kok tadi ada 6? Mbak, kalau ditanyain asu tuh dijawab kenanan, Mbak. Jadi mosok ngurumusno ngono gak iso. Kesalahan pertama nambal kloso bedah nganggo jadah. Satu. Kedua jadahe mambu. Dua. Mambu 2. Ketiga Pakake asu. pakai asu. Tiga. Terus Sampai asune mati. mati. Terus 4. Buang nang kali. Dibuang kali. Akhirnya sampai di candolno pager, disampirno ndek pager. Bener memang kalau nah dulu pertanyaan kedua Cid, kan kita manusia itu kan bedanya karo kewan, kue duwe imajinasi, kue duwe amsal, pembayangan atau apa namanya kalau bahasa Jawanya itu perumpamaan, sanepan. Jadi sanepan ya jadi kesalahan itu terjadi tidak pada manusia. Kesalahan tadi itu bisa nggak terjadi pada birokrasi, bisa nggak terjadi pada perusahaan, bisa nggak terjadi pada hubungan tetangga, bisa nggak? Sekarang ya makanya sekarang Anda pakai simulasi itu, jadi apa saja yang kita itu salah dan tidak pernah belajar untuk tidak salah gitu loh. Ini berarti kan masalah
berkaitan dengan policy ya. Iya, akhirnya Dengan kan kebijakan dari siapapun itu yang memegang. itu bahkan bisa sampai gini, kok kon gaya negara kesatuan Iya. gitu. Kan ada kemungkinan lain, negara persemakmuran, persekutuan, serikat bisa. Kenapa kamu bikin negara persatuan? Pamane. Kek kuwi salah. Kek kuwi salah dalam arti bukan prinsipnya salah, tapi tidak cocok dengan metode pengelolaan yang seharusnya cocok dengan rakyatmu gitu loh. Itu kan jadi Iya. jadi iso jadi Anda bisa menemukan, bukan kita menyukai kesalahan, tapi kita harus menemukan, kalau cari kebenaran salah satunya adalah menyadari kesalahan itu kan. Nah, Betul. itu bisa untuk negara, bisa untuk pemerintahan, bisa untuk periode-periode dari pengelolaan negara dan seterusnya, bisa apa saja, termasuk dalam agama, termasuk di dalam urusan dari akidah, akhlak, akidah, takwa, akhlak sampai fikih itu bisa salah. Saya kira aku takon misalnya, siapa yang punya hak selama ini, ada nggak? Nyun sewu tapi jangan marah. Majelis ulama atau apa lembaga Iya, MUI yang atau MUI ya, iya. punya hak nggak MUI mengharamkan sesuatu dalam kehidupan? Selama ini terjadi enggak? Terjadi enggak? MUI mengharamkan iki ngono toh? Iya. Aku takon nek kowe di pikiran sing duwe hak mengharamkan itu yang siapa? Kenapa Allah? Karena yang berhak atas sesuatu hal itu yang bikin dan yang punya, betul enggak? Ngono prinsipnya. Jadi misalnya perusahaan yang punya hak untuk mengatur atau mengubah polisinya hanya owner sama apa nih Pak Wisnu ya? Penasehatnya atau apa namanya? Komisaris gitu ya. Direktur nggak bisa. Sama dengan ibu kota negara yang boleh mindah siapa? Yang boleh mindah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Presiden. Jadi aku gak nyalah loh ya, gitu. Tapi kita berpikir rasional aja. Sebenarnya saya ingin nih, apa berhak Khofifah mengubah ibu kota Jawa Timur ke Jember? Cetok ya? Nah, jadi kan kamu bisa teruskan tuh ke proyeksi kasus yang lain. Apakah kita misalnya, ya apakah Bupati Tulungagung berhak untuk mengambil keputusan yang bukan wilayahnya, yang bukan haknya kan gitu. Kan makanya ada majelis tinggi, majelis rendah, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, itu kan cara mengatur fikihnya negara. Gitu ya. Jadi sing mindah ibu kota sopo? Bolehkah Raden Wijaya memindah ibu kota Mojopahit ke Blitar misalnya? Mungkin waktu itu belum ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif ya. Mungkin karena Raden Wijaya bersama dipandu oleh Arya Wiraraja Madura, dia yang bikin Mojopahit, dia boleh memindah. Misalnya Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya memindah Demak ke Pajang misalnya. Ya. Itu kan semua ada aturan hak dan kewajibannya gitu. Nah itu yang selama ini tidak kita perhatikan, sehingga kita membiarkan kedoliman, kesalahan itu seperti Hidayat Teko sak embrek kejadian di Indonesia. Itu belum yang sifatnya bukan hukum. Jadi misalnya tadi saya ketemu sama teman yang ngurusin pertanian ya. Kit zaman mbah zaman biyen sing jenenge panganane wong Jawa lak sego ya. Berarti pari, beras ya. Sekarang beras jadi ancaman toh karena karbohidratnya tinggi. Betul enggak? Jadi nek kon kakean mangan sego iso Diabetes. sakit gula, betul enggak? Iku sing salah sapa iku? Kok sego dadi supplier gula iku ya apa? Padahal biyen gak ono. Dulu semua termasuk terutama beras rojo lele itu nol gula. Itu karbohidratnya tidak mengandung gula, jadi tidak mungkin membuat sakit gula. Saiki mangan sego akeh iku lara gula. Diabetes gitu ya. Nah, yang salah ternyata adalah sejak datangnya revolusi pupuk ya. Sejak datangnya pupuk, jadi sejak revolusi hijau itu kan revolusi hijau itu membuat beras menjadi tidak sehat, betul enggak? Padi menjadi tidak sehat. Nah sekarang harus diralat itu.
pemerintah berikutnya harus meralat itu, harus memperbaiki itu karena punya hutang kepada rakyatnya. Nah, tapi kalau pemerintahnya tidak tahu dan tidak merasa bersalah kan tidak akan berubah. Tetap aja sampai besok-besok beras menjadi ancaman. Loh kini mangane sego ancaman secara medis kan susah itu. Itu karena kita meremehkan dayo itu kok kuwi. Ya, betul. Dayo itu apa meng wong jit? Ya. Dayo itu contohnya apa ya liyane? Sing duduk wong. Ya sesuatu banyak hal yang Apapun yang datang kepadamu itu tamu, betul enggak? Misalnya udan, dayo tak duduk. Dayo. Srengenge dayo tak gak? Ya, Dayo bendino. dengan sinarnya. Ilham Allah. Betul. Hidayah Allah. Itu terus Bahkan wahyu. beras tadi, Mbak. Iya. Bahkan padi beras itu kan juga dayo sebetulnya, karena itu dari Tuhan. Karena kita ini tidak benar memperlakukan dayo, akhirnya berkepanjangan salahnya menjadi deret ukur, deret hitung itu gitu loh. Salah tambah mana, salah tambah mana, akhirnya double kuadrat salah. Karena kuadrat pangkat 6 bahkan ya, salah pangkat 6. Salah ya. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi itu makanya kalau menilai apa yang ini kan mimbar bebas lagi. Saya bebas awakmu ngomong apa ae. Awakmu ngomong apa ae nang Pak Bri, saya beri kebebasan untuk mengemukakan niatnya dan prakteknya gitu ya. Nah, Anda juga bebas untuk mengkritik, bebas untuk membantah, bebas untuk membenahi apapun saja monggo. Tapi jangan dengan dayo teko mau. Kowe kudu yo nek ana kloso bedah aja ditambal jadalah ngono sih, Pak. Apa meneh jadahe mambu. Wis jadahe mambu, akhirnya malah kok pakakno asu. Akhirnya asunya mati. Jadi sekarang ini kita musuhan satu sama lain. Tidak ada orang yang bukan musuh kita sekarang ini. Akhirnya semua menjadi musuh kita. Semua menjadi musuh pemerintah. Maka tidak ada tahun 2024 juga akan melahirkan permusuhan. Kalau yang jadi si A, si B tidak terima loh. 5 tahun muring-muring terus, ngenyek-ngenyek terus, menista-nista terus. Nah, sing dadi B aneh masyarakatnya gak terima. Jadi 5 tahun ke depan ini kita harus punya kebijaksanaan, harus punya perhitungan. Soalnya iki dadi ta iki sing dadi padha ae kok mesti musuhan. Nah, kon seneng ta musuhan? Wong sudah daya itu kan kita sudah belajar untuk menghindari musuh. Gitu loh. Nah, ini 2024 juga akan melahirkan pemusuhan kalau rakyatnya nggak bener gitu loh. Mulane nek ana kloso bedah aja ditambal jadah. Apa meneh jadahe mambu dan seterusnya. Itu dijadikan pelajaran bisa sampai ke tingkat negara, PBB dan globalisasi. Tidak hanya pelajaran tentang jadah mambu. Nek kon duwe pemaknaan, nek kon duwe tradisi untuk menganalisa dan memaknai sesuatu. Ngono ya, Rek ya. Nggih, Mbak. Matur nuwun. Begitu, nggih. Oke, kanca-kanca sekalian, saiki waktune wis ini ada pengumuman informasi bahwa malam tahun baru CNKK konco-konco karo aku acara di alun-alun kota Trenggalek. Ya. Mergo tolong aku kalah dhisik. Jaluk tahun baru kira-kira ngono ya. Utawa anjane gak njaluk ya. Lah kita ini kan aku lah gak tahu ngemis deh. Aku dijaluki tak penuhi. Aku gak tahu. Saya melarang ke Kanjeng untuk mencari sponsor, mencari kowe gak ngemis. Jadi kontrol ya nek kon gawe ormas, gawe parpol apa itu kan ada subsidi dari pemerintah, dari APBN, ada subsidi, ada biaya. Mak iya sapa sing biayai? Kita tidak mengemis kepada perusahaan apapun, kepada pemerintah, kepada bupati. Mak iya ini tidak punya apa-apa. Itu pun aku gak tega kate njaluk iuran awakmu misalnya. Ngedano kotak yo gak tega. Oh ngarep melarat kayak ngene mosok tak jaluki masih mek 5.000 ya gak tega aku gitu loh. Jadi teman sekalian, kita sama Iyah ini 100% dibiayai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah kepada siapa Allah memberikan hidayah melalui yang diberi hidayah itu kemudian menyalurkan ke kita untuk supaya kita bisa terus-menerus bertemu seperti ini sebisa mungkin ya. Jadi nanti tahun baru kita di Trenggalek, walau alam katanya apa. Tapi jangan lupa bahwa kita akan menghadapi waktu dan keadaan-keadaan yang tidak biasa. Jid kalau gitu dilatih, rakyat Tulungagung dilatih untuk gini. Atau ada tanggapan dari Bapak dulu, apa saja dari yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan, Bapak mungkin agak nambah sesuatu.
Terima kasih. Jadi untuk kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang mana ini adalah mulai tahun politik, dan tentunya kami warga masyarakat Tulungagung menghimbau agar supaya benar-benar memanfaatkan ini, jangan terkecoh dengan isu-isu atau berita-berita yang notabene tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang mana tanggal 12 2004 itu ada di Pileg, ada tanggal 14 itu ada di Pilpres. Pilpres. Maka dari itu kami mengharap kepada warga masyarakat Tulungagung harus bisa menggunakan haknya sesuai dengan hati nuraninya. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir bahwa sedianya Bapak Bupati juga mau hadir di sini, namun beliau ada di luar kabupaten, di luar provinsi maksud saya, sehingga beliau mewakilkan pada saya dan titip salam kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, khususnya pada Cak Nun dan rombongannya serta hadirin semuanya, dengan salam silaturahim dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya nyelo juga sedikit nih, Bapak dari konco-konco kabeh ini. Jadi saya sama Kiai Kanjeng itu kan nek cara wong Jawa itu mangku, gendong. Jadi apa masalah-masalah apa saja itu kita tampung. Jadi ini ada 2 orang tertimbun tanah di Jogja. Bu Karni dan Bapak Karso Joyo tertimbun tanah longsor di Blembem, Candirejo, Semin, Gunung Kidul, dan sampai detik ini belum bisa ditemukan, dan mohon doa kepada Cak Nun dan para jamaah supaya Allah. 3 minggu yang lalu juga ada orang hilang di Gunung Merapi, wong tua umur 85 tahun, terus mergo gak iso nemokno SAR ya, tim SAR DIY tidak bisa segera menemukan, akhirnya aku dijaluk rono, terus tak dongakno, paginya alhamdulillah ketemu. Jadi gak ono wong ilang rek, sing ono iku wong sing kon gurung rondo ndi ngono ya. Ya. Tidak ada orang tertimbun kecuali orang yang tidak dilindungi Allah. Jadi konco-konco mau sing bantah-bantah macam-macam aja tak jaluk, tolonglah bersikap sebagai cahaya yang menerangi, jangan bersikap sebagai kegelapan yang menutupi cahaya. Itu yang benar ya. Cetha ya iki ya. Dalam urusan apa saja, mbok karo bojomu, mbok karo keluargamu, karo lurahmu, karo kampungmu, karo rumah sakit, karo apa wae, bersikaplah sebagai nur. Karena Allah itu nur. Bersikaplah sebagai cahaya. Karena Allah itu tidak menciptakan selain cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fi misbah, dan seterusnya ayat An-Nur ayat 35. Jadi kegelapan itu hanya ada kalau cahaya ditutupi. Jadi tolong Anda jangan menutupi cahaya. Ya, kalau cahayanya belum bisa kamu terima, itu mungkin meripatmu yang masih buta, atau cahayanya belum sampai ke kamu, dan jangan marah sama cahaya yang belum sampai ke kamu. Mungkin kamu yang salah, mungkin cahayanya mungkin jadi salah. Tapi pokoknya kita selalu beritikat baik, berhusnudzon kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kepingin tentrem uripmu, husnudzon terus ya, jangan suudzon ya. Insya Allah. Jadi awakmu juga mendapatkan husnudzon dari semua orang yang bergaul dengan kamu. Nah, ini 2 orang ini kita doakan bersama. Aku njaluk Al-Fatihah bareng-bareng ya. Sampeyan tirokno aku bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tirokno ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sekali lagi, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah menolong dan Allah memperjelas kepada semua keluarganya dan kita yang mencarinya, agar supaya kita mendapatkan hikmah dan rahmat yang bisa kita temukan dari peristiwa yang menimpa
Bu Karni sama Bapak yang jenenge lali. Sama Pak Karso Joyo, Karso Wijoyo. Ya, umur 97 tahun, Rek. 97 tahun tuh. Itu luar biasa. Umur 97 tahun loh. Kanjeng Nabi piro? Swidak telur. Jadi kalau sampean luweh sedino ae dibanding Kanjeng Nabi matur nuwun karo Gusti Allah. Tak dongakno ya. Saya sudah lebih hampir 7 tahun dibanding umurnya Rasulullah. Itu tidak berarti bahwa saya lebih baik dari Rasulullah. Gak mesti nek wong umur dawa iku mesti apik gitu ya. Nek umur ndek terus elek gak. Akeh wong di kampungku iku ana wong sing juahat, atine elek, umure dawa sugih pisan. Gak mate-mate. Ana sing kanggomu sing apik, sregep sembayang, ngimami, khutbah barang, umure ndek melarat pisan. Nah itu keadilan Allah yang kita belum paham. Tapi itu keadilan Allah. Cuman kita belum paham. Nah mudah-mudahan nanti di akhirat kita paham itu semua. Ngono ya. Termasuk wong iki ilang tagak upama ilango tertimbun longsor dan meninggal itu pasti bentuk itu wujud dari keadilan Allah juga. Cuman kita belum bisa memahami nalarnya atau dunungnya kenapa itu keadilan ngono ya. Teman sekalian sekarang kita nikmati aja. Kita sudah belajar banyak tadi mengenai pengelolaan khilafah dari rumah sakit sampai Pak Oga di jalan sampai macam-macam. Tolong Anda memaknainya pulang nanti digowo sing iso kok tarik garis. Di sembarangku kok tarik garis. Rene ngono ya. Cek awakmu jangkep. Cek awakmu tidak supaya kamu jadi wong universitas, jadi wong fakultas karena di dunia ini tidak ada sarjana universitas di seluruh dunia. Padahal kita membutuhkan sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Ya tak gak? Benar ya. Dokter itu sarjana fakultas. Bukan. Maka dokter dhewe sing kudu ndolek ya apa carane dhewe bisa bersikap universal seperti universitas gitu. Seperti yang di Tulungagung ini menurut saya beliau sangat komprehensif, sangat memperhatikan keterpaduan antar stakeholder ya. Jadi komposisi, keseimbangan dan kerjasama antar titik-titik di dalam birokrasi dan pelaksanaan pembangunan sangat diperhatikan di Tulungagung. Dan itu sangat sedikit, mungkin hampir tidak ada di Indonesia yang punya kesadaran universalitas seperti itu gitu ya. Nah, Tulungagung Anda bersyukur Anda oleh Allah dikasih fathamu bina. Kita dongakno awakmu pokoknya mboyo apa ae awakmu sing menang. Jadi nek ana pemilu, ana pilkada sing menang rakyat ngono ya. Ana pilpres sing menang rakyat Tulungagung ngono ya. Nah, bentuk menang iku sing kudu goleki. Karena menang itu tidak sama dengan kuwasa gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Apa yang kamu tidak suka, jangan-jangan itu yang baik bagi kamu, dan apa yang kamu tidak suka, jangan-jangan itu yang jelek bagi kamu. Itu menurut Allah langsung. Jadi urip ngono kabeh, urusan apa wae perhitungkan itu bahwa masih kon suweneng apik temen gurung karuan rek. Wa wasarul lakum. Iso wa wasarul lakum utawa elok kaya apa kon gak suweneng kon benci gak kok pilih sak piturute. Jangan-jangan itu wa khairul lakum. Jangan-jangan itu yang baik untuk kamu. Cuman awakmu gurung tutuk kan gitu kan. Nah, kita semua ini tidak tutuk-tutuk, makanya kita terus-menerus berjalan mencari supaya kita mendapatkan tidak hanya kebenaran, tapi juga kebaikan. Syukur bisa dapat kemuliaan, karena antara kebaikan, kebenaran dengan kemuliaan itu ada jalannya namanya hikmah, kebijaksanaan. Makanya Allah perintahnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu kalimatnya kalimat perintah. Ud'u, kalimat perintah. Tapi tidak bisa difikihkan, dijadikan hukum positif sebagai perintah Allah. Tapi pokoknya itu adalah hikmah. Jadi Allah itu nyuruhnya kamu itu hidup dengan terus-menerus mencari hikmah, bukan mencari kebenaran. Jadi Allah tidak mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil haqqi atau bil khairi, tapi bil hikmati. Jadi hikmah adalah tetesan tertinggi dari kebenaran dan kebaikan. Kira-kira menurut itu. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyi sih ya, cek kepegelan untukmu ya. Terus untuk arang digawe, sakit digawe teman-teman kok stroke kok mulai kan ya. Gitu ya. Kon jaluk sopo? Oke, one more night. John, ini rakyat mendaulat. Bisa apa? Bismillah.
Tapi berarti sampai Mbak Geol ya. Mbak Geol tetap kita ingin dengarkan ya. Edon. You. Ya Allah. Sungguh. Sodakta ya Allah. Innama amruhu idha arada syai'an. Ayyakula lahu. Allah kabulkanlah yang baik-baik untuk semua anak-anakku di Ulung Agung ini ya Allah. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu. Ya Allah kabulkanlah sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bareng-bareng maupun di keluarganya masing-masing. Ya Allah kabulkanlah, rahmatilah, sayangilah dan santunilah keadaan mereka ya Allah, menjadi tentram dan ridho kepadamu dan engkau ridho ya Allah. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Saya minta maaf atas semua kesalahan teman-teman HIPMI, teman-teman dari Dr. Rizka, dan semua teman-teman dari Tulungagung. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ini, malam ini adalah pertemuan yang disebut Mitakon Golido, pertemuan agung di antara hamba-hamba Allah yang semuanya bersatu karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, yang mencintai satu sama lain karena semata-mata karena cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah. Benar ya, ya. Aku pamit sih, sampai ketemu paling tidak tahun baru di alun-alun Trenggalek. Benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.